Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila an yaquma an-nasu billahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Jajaran pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat dan masyarakat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah 3 hari lagi lebaran ya Bu ya. Bu, ketawa sih Bu. Kalau bikin lebaran yang repot ibu bapaknya mah tinggal enak ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah dalam bentuk sholat subuh berjamaah dan kajian ilmu. Dalam nuansa kita melaksanakan ibadah puasa yang sudah memasuki hari ke-12 ya, hari ke-11 kan? Sudah pokoknya gitu deh. Jangan ngajak sama lama selesai ya. Nggak hitung-hitung ya. Biasanya suka hitung-hitung itu kasir ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan iman dan Islam, diberi keringanan kaki kita menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh kita, amin. Dan juga bagian dari syukur kita kepadanya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas salah satu musuh ya, yang laten yang dimiliki oleh manusia. Musuh yang pertama kita semua sudah tahu ya, itu ada di dalam diri setiap manusia, disebut hawa nafsu ya. Itu walaupun satu sisi hawa nafsu itu sendiri ketika masih berbentuk nafsu belum ada hawanya ya. Jadi berbeda antara nafsu dengan hawa nafsu. Ketika berbentuk nafsu saja itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi potensi untuk berbuat buruk, berbuat baik itu ada dalam nafsu. Maka ada nafsu yang disebut nafsu mutmainnah, nafsu terbaik, nafsu yang mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan mulia. Ada nafsu lawamah ya, terkadang berbuat baik, terkadang buruk ya. Jadi angin-anginan sedang-sedang ya. Kadang taat, kadang juga geblek gitu ya. Kadang sholat ya, kadang juga berintengin orang begitu kan ya. Itu lawamah. Tapi ada nafsu yang paling berbahaya disebut nafsu ammar. Inilah nafsu yang dibarengi dengan hawa. Hawa itu disebut hawa dalam bahasa Arab ya Bapak dan Ibu, bukan hawa bahasa Indonesia. Itu artinya meluncur ke bawah ya. Ketika nafsu ya digunakan atau dikendalikan oleh hal-hal yang melanggar perintah Allah ya, maka itulah disebut hawa. Waman a'rada an waman padahil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang mendapatkan murka Allah maka dia akan turun meluncur ke bawah, derajatnya bahkan lebih rendah daripada binatang. Itu yang disebut hawa nafsu. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang musuh yang kedua yang ada di luar diri kita. Yang ada dalam diri kita tentu saja yang paling paham adalah kita sendiri. Nah, yang ada di luar pun perlu diwaspadai. Ya, yang di luar ini kita kenal dengan nama syaitan. Syaitan ini terminologi atau istilah yang menurut para ulama tidak harus berbentuk jasad, berbentuk wujud tertentu.
mindset, pemikiran, keinginan, ideologi itu pun bisa termasuk di dalam kategori syaitan. Termasuk benda-benda mati. HP bisa jadi syaitan. Ya Bu ya. Kadang-kadang suami juga pas lagi marah mirip kayak nggak berani Pak. Nanti kalau bilang kayak setan nanti pulang nggak dikasih belanja, kapok ya. Jadi kadang-kadang dalam bentuk manusia, kadang juga dalam bentuk jin, kadang bentuk-bentuk benda, kadang juga pemikiran-pemikiran tertentu, ideologi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini pun sama latennya. Dalam Al-Quran banyak sekali inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh. Jangan musuh dalam selimut. Ya, musuh tapi kemudian dimasukkan ke dalam selimut, ya jadi enak akhirnya. Musuhnya keenakan kemudian mempengaruhi kita. Ya. Nah, ada beberapa pintu-pintu ya, di mana syaitan itu akan dikasih karpet merah, orang sekarang bilang, supaya masuk. Nah, maka pintu-pintu di mana syaitan itu akan masuk pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya supaya kita tutup. Jangan sampai ya, sudah ada nafsu dalam diri kita yang itu saja ngaturnya, mengelolanya susah, mengendalikannya sulit. Apalagi kalau dari luar kemudian karpetnya kita gelar selebar-lebarnya, maka ada dua musuh sekaligus di dalam diri kita yang itu pasti amat sangat berat. Dan karenanya kita bisa melihat ketika dua musuh ini berkolaborasi, bersinergi, dan kemudian merasuk ke dalam diri manusia, maka manusia bahkan lebih mengerikan daripada syaitan itu sendiri. Manusia lebih kejam dibandingkan hewan yang paling kejam di seluruh muka bumi ini. Betul nggak? Maka jangan sampai nafsu kita kendalikan sehingga kemudian jinak. Yang kedua, syaitan juga pintunya jangan sampai masuk. Ya, kita tutup rapat-rapat. Nah, sebelum sampai ke sana ada sebuah kisah. Ya, ini dulu kalau di kitab-kitab yang lain disebut Kiai Barsiso. Ya. Kalau di sini disebut Rohib saja. Dalam kitab Kasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Karena Rohibun fi Bani Israel. Ada seorang rahib. Rahib itu kalau orang sekarangnya ya kiai lah, ulama, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, amal ibadah kelas tinggi. Ya. Rahib itu hidup di masa Bani Israel. Fa'amida syaitan ila jariyatin fakhonaqoha. Jadi syaitan itu kalau yang digoda kiai, syaitannya lebih kiai daripada kiai itu sendiri. Jadi hati-hati Pak ya. Yang jadi pejabat ya setannya lebih pejabat dari pejabat itu sendiri ya. Yang jadi kiai juga yang menggoda itu kiai juga. Jadi mereka punya spesialisnya Pak. Maka hati-hati ya. Yang tukang copet ya yang goda tukang copet juga sama gitu ya. Tergantung levelnya gitu ya. Yang presiden sama gitu. Setannya adalah setan lebih daripada presiden itu sendiri. Jadi syaitan ya, yang diutus ya untuk menggoda rahib atau kiai di masa Bani Israel itu ya, kemudian tahu bahwa si kiai ini punya kelemahan. Ya, makanya penting kita identifikasi kelemahan kita supaya tidak masuk ke sana. Ya, kalau misalnya kita tahu kita lemah ya, terhadap wanita, tolong jangan lihat yang bening-bening. Lihat aja yang sepet-sepet ya. Yang sudah 70 tahun ke atas insya Allah aman ya. Ya, lihatnya yang 20 tahun jatuh ya. Aduh itu bahaya itu ya, sudah cantik wangi lagi ya. Lihatnya yang 60, 70, 50 lah maksimal gitu. Itu sudah gak wangi lagi. Biasanya parfumnya sudah berganti menjadi minyak angin, minyak kayu putih sama bawang merah, bawang putih ya. Aman itu ya. Karena sudah bumbu dapur baunya ya, bukan bau parfum lagi gitu. Nah, jadi setan tahu bahwa kiai ini ya, punya kelemahan terhadap wanita. Maka kemudian dia ngincar seorang wanita yang agak mental gitu. Ya, biasanya kan ada yang cantik tapi
menjaga kehormatan ya, jual mahal begitu kan. Nah ini jual murah ya. Jadi cantik ya, tapi agak genit. Nah kemudian wanita ini dibuat sakit oleh setan itu. Jadi memang setan bisa ya. Jin itu bisa membuat orang sakit ya. Nah sakitnya ini memang bukan sakit fisik, dibuat sakit ya. Sakitnya adalah sakit di mana itu tidak bisa disembuhkan kecuali oleh orang-orang tertentu. Ya, masa sekarang disebut penyakit batin, biasanya obatnya ruqyah. Ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya kemudian berobat ke sana kemari nggak sembuh. Ya. Setelah itu kemudian ya, bisikan setan sudah itu kan ada kiai itu, ada rahib itu. Jago kalau urusan obat kayak begini. Ruqyahnya jago, kesana saja. Akhirnya gadis itu dibawa ke rahib tadi itu. Nah, fa'atau biha ilaihi fa'aba ayyaqbalaha. Tapi namanya rahib, namanya kiai ya, itu kan punya standar ya, pengobatan termasuk ruqyah ini ya. Standarnya standar moral Pak. Ya. Kalau yang diobati perempuan jangan saya, ibu-ibu saja tolong, jangan saya yang obatin. Kalau yang laki-laki baru saya. Jadi kiai ini betul-betul sebenarnya moralitasnya sangat tinggi ya. Dia jaga betul, karena memang dia dikenal sebagai ahli ibadah, dia ilmunya tinggi ya. Maka ketika datang seorang gadis ya, dan kemudian sakitnya sakit tidak biasa, diminta mengobati nggak mau. Kadang-kadang orang sekarang datang kasihan anaknya cantik-cantik kasih kepada dukun cabul ya. Ya, kadang-kadang orang percaya, salah sendiri percaya sama orang-orang yang seperti itu. Nah, ditolak oleh Pak Kiai, oleh rahib itu. Falam yazalu, tapi keluarganya karena sudah yakin, sudah terlanjur punya sugesti Pak, yang bisa menyembuhkan hanya rahib ini, hanya Kiai ini. Akhirnya terus mempressure, terus mempersuasi, terus merayu ya, terus mengupayakan dengan berbagai cara. Nah, Kiai juga manusia ya Pak ya. Kadang-kadang kalau cara-cara kasar nggak mempan, cara halus. Kadang-kadang itu tadi Kiai juga punya kelemahan. Manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Dulu saya ceritakan sama Kiai saya, ada Kiai kampung sebelum kesini, supaya nggak ngantuk ya Bu ya. Memang ini hawa-hawanya udah hawa ngantuk banget ya. Habis sahur gitu ya, pengennya tidur. Tapi kata Ustaz Hadi tadi itu subhanallah ya, jangan tidur dulu lah. Nanti setelah ini sholat 2 rakaat ya, dapat pahala haji umroh. Jadi ada Kiai kampung ya, itu santrinya ngaji sama dia ya. Pas sore-sore ya, hujan-hujan gerimis gitu ya, tiba-tiba dia datang membawa rantang ya. Tahu ya Bapak Ibu rantang ya, di Jawa bisa rantang gitu ya. Nah, bawa rantang, Pak Kiai, alhamdulillah saya dapat rezeki nih. Buat Pak Kiai katanya, apa itu? Ini opor katanya, ini nasi, ini opor, ini kuahnya, ini dagingnya. Opor apa itu? Opor burung hantu Pak Kiai gitu kan. Waduh, opor burung hantu gitu. Kalau opor ayam enak ya Pak ya. Apalagi opor kalkun gitu ya, wah gede banget itu sudah. Opor burung hantu. Lah Pak Kiai nanti dulu. Pak Kiai gimana sih? Kalau nggak burung hantu katanya. Wah nanti saya mau ngambil kitab dulu ya. Ngambil kitab di dalam. Padahal Kiai ini sudah waduh baunya enak banget, adem-adem begini, makan opor pasti enak banget gitu. Dia ngambil kitab, entah kitab dari mana itu, bohong-bohongan itu. Ini Kiai kampung tegleng ini Pak. Bawa kitab ya, kayak saya ini bawa kitab ya, pura-pura dibaca. Wah ini ada dalilnya. Wah dalilnya gimana Pak Kiai? Kata santrinya tadi. Jadi pakai bahasa Jawa Pak, pakai utawi iku bahasa Jawa. Al bido utawi bido itu burung hantu ya. Bahasa Jawanya bido ya. Tegal namanya bido itu. Al bido utawi bido atau burung hantu iku haramun haram. Waduh,
Kata bagian ini burung pino haram, burung hantu haram. Wah, tapi ada kelanjutannya ini. Illa anpasaha, kecuali ampasnya. Ampas bahasa Arab dari mana gitu ya? Maksudnya ampas itu apa, Pak? Yang namanya opor itu kan ada kuahnya, ada ampasnya. Berarti apa? Dagingnya. Kata Kiai tadi haram tuh burung hantu, tapi ampasnya boleh dimakan. Maksudnya apa? Dagingnya boleh dimakan. Akhirnya dibuka rantang itu, ya, nasinya sama dagingnya dimakan. Habis makan selesai, wah ada dalilnya lagi. Fa'in surito, ya. Nah kalau seret, ya, siapa lagi surito itu? Fa'in surito, ya. Sekarang kalau seret, ya, fa'uyubun, maka airnya boleh diuyup gitu ya. Habis itu ya, yang namanya opor burung hantu ya, gara-gara Kiai gak kuat godaan makanan enak ya. Itu zaman dulu cuman makanan, Bu. Kalau sekarang subhanallah ya, itu pakai cek ya, cek gak ada limitnya, itu belakangnya sudah nolnya berapa gak tahu gitu. Itu banyak yang gak kuat ya. Nah ini sama ya, Pak Kiai Parohim ini begitu menghadapi wanita, pada akhirnya kemudian karena keluarganya mendesak terus, akhirnya diterima. Lah yang namanya gadis muda, cantik gitu kan ya, berada di rumahnya setiap saat, setiap waktu diobatin ya. Awalnya masih hanya mengobati ya. Tapi fazayyana lahu muqarabataha, setan sekali lagi dan nafsunya Pak Kiai tadi itu ya, kemudian memperdaya terus ya, melakukan upaya-upaya supaya kiainya tergoda. Ya akhirnya apa? Tergoda lah. Setiap hari ketemu masih muda, cantik. Ya. Diobatin, namanya pengobatan kan nggak ada obat bareng-bareng gitu kan, sendirian. Ya. Sampai kemudian terjadilah perzinahan. Ya. Dizinailah gadis tadi sampai hamil. Karena hamil kemudian kiainya panik, khawatir aibnya ketahuan sama orang lain termasuk keluarganya. Maka di situ kembali setan membisikkan, ya, bisikan-bisikan jahat. Wah, bahaya tuh. Kamu kan ulama, kamu kiai, kamu orang terhormat, punya ilmu agama tinggi, dijadikan tokoh masyarakat. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Padahal tadinya yang memprovokasi siapa? Setan juga. Sekarang setan yang menyalahkan. Kamu harus melakukan sesuatu. Kalau kamu ingin selamat, bunuh saja gadis itu. Ya akhirnya dibunuh. Sudah berapa perbuatan maksiat itu? Bapak dan Ibu, sudah 2. 1 berzina, 2 membunuh. Membunuhnya bukan hanya membunuh gadis itu, tapi membunuh janin juga yang ada di dalam perut gadis itu. Kemudian keluarganya datang, dibilang bahwa anaknya mati karena sakitnya. Nggak percaya keluarganya, akhirnya diajukan ke pengadilan, ya. Dan ternyata terbukti bahwa dia dibunuh. Maka kemudian kiainya itu dihukum mati, ya, dirajam, ya, masukkan ke tanah, kemudian mau dilempar batu. Saat hendak dilempar batu, itulah kembali setan datang. Kamu sudah tidak punya daya dan upaya apapun. Kamu sekarang posisinya berada pada posisi kalah. Kamu tidak akan bisa selamat, karena yang bisa menyelamatkan hanya aku. Sebenarnya dari awal gadis itu datang kepada kamu dan kemudian kamu obati sampai kamu zina dan kamu bunuh, itu semua skenario saya, kata setan. Maka yang bisa menyelamatkan kamu adalah saya, karena sayalah sutradara. Kamu harus ikut sutradara. Pintar banget kepada Ibu setan. Tadi saya bilang kalau kiai yang digoda, ya yang menggoda setannya biarnya kiai itu.
gimana? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa terbebas dari azab ini, malapetaka ini? Kamu sujud kepada saya 2 kali, aman katanya. Bapak dan Ibu kembali tadi, kiai ini punya ilmu, ya kan? Punya kehormatan, tapi sudah hilang semua. Ilmunya sudah ditutupi oleh rasa takut, ya kan? Ditutupi oleh rasa takut yang sangat luar biasa karena menghadapi raja itu, ya. Sehingga ilmu yang dimilikinya itu tidak bermanfaat. Maka saat itulah kemudian dia terpedaya melakukan sujud 2 kali. Lah yang namanya sujud itu kan simbol daripada ketaatan kepada syaitan. 3 dosa besar sudah dilakukan. Yang pertama berzina, kedua membunuh, yang ketiga dosa yang tidak terampuni, yaitu menyekutukan Allah, menyembah syaitan. Saat itulah kemudian setelah rahim tadi sujud 2 kali, apa kata syaitan? Inni bari'um minka, saya sekarang terbebas dari kamu, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Kurang ajar nggak Pak? Kurang ajar nggak syaitan? Sudah melakukan semuanya, dan pada puncaknya seorang yang begitu alim, begitu terhormat, ternyata kemudian terpedaya, bahkan sampai melakukan perbuatan maksiat yang tidak terampuni. Syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka kemudian Allah pun memperingatkan sebenarnya dalam Al-Quran, kama zalik syaitan idh qala lil insani kfur, seperti syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'um minka, ketika manusia yang diberitakan kafir itu berbuat kafir seperti yang diinginkan oleh syaitan, maka syaitan mengatakan inni bari'um minka, saya terbebas dari kamu, saya tidak bertanggung jawab terhadap kamu. Ya, itu ya salah satu kisah yang menggambarkan betapa berbahayanya setan itu. Baik, nah sekarang bagaimana pintu-pintu ya, di mana setan itu akan masuk? Ya. Itu banyak sekali. Kita akan bahas beberapa saja dulu. Mungkin bisa 2 episode ya. Episode pertama ini kita akan bahas beberapa. Jadi setan itu punya kelemahan, tapi dia juga punya kelebihan. Setan itu akan sulit untuk masuk ketika kita menutup pintu-pintu masuknya dengan rapat. Tapi juga setan akan leluasa untuk masuk ke pintu-pintu dalam diri kita kalau kita tidak menutupnya rapat-rapat. Maka pintu-pintu inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai terbuka, Bu. Jangankan terbuka lebar, sedikit saja jangan sampai terbuka. Ya, kalau terbuka sedikit lama-lama juga kena angin, jadi terbuka lebar. Apa? Yang pertama nih, wa madakhiluhu, pintu-pintu masuknya atau wa abwabuhu sifatul abdi. Jadi pintu-pintu masuk itu adalah merupakan sifat-sifat kita. Ya. Jadi pintu masuknya setan itu ada dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Apa? Yang pertama, minha al-ghadabu. Yang pertama adalah marah. Marah. Tahu ya? Orang kalau marah, ini adalah pintu yang paling ideal, pintu yang paling diinginkan oleh setan untuk masuk ke dalam diri manusia. Karena apa? Kata Imam Al-Ghazali, fa innal ghadaba ghaulul aqli, karena marah itu adalah rantainya akal. Jadi orang kalau marah akalnya hilang, sudah dirantai. Betul nggak Pak? Coba lihat.
yang terjadi kenapa orang bisa begitu kejam membunuh, naudzubillah, orang tuanya ada, membunuh anaknya. Yang ulama tadi itu membunuh orang, ya, kemudian berbuat syirik karena akalnya sudah hilang. Fungsi akal, di mana akal itu mempertimbangkan baik dan buruk, ya kan, menjadi katalisator untuk melakukan yang baik atau yang buruk, itu sudah tidak ada. Filternya sudah hilang, Pak. Ya. Ketika filternya sudah hilang, maka kendali sepenuhnya ada dalam diri setan dan nafsu kita. Dan kalau sudah seperti itu, kita bisa melihat sendiri, saya sudah singgung di awal, betapa manusia saat itu akan lebih berbahaya dibandingkan binatang yang paling berbahaya. Akan menjadi sosok yang paling mengerikan dibandingkan binatang yang paling mengerikan. Ya. Maka jangan gampang marah, jangan terpancing untuk marah. Karena ketika kita marah, betul Pak, semuanya hilang. Yang cantik istri kita padahal setianya minta ampun, baiknya minta ampun, hilang semua. Muncul kata-kata yang kadang-kadang membuat istrinya sakit hati seumur hidup. Akhirnya, Pak, kembalikan saja aku kepada orang tua. Betul Pak? Akhirnya cerai, anak-anaknya yang nangis, korban home. Dan ini terjadi di mana biangnya adalah marah. Jangan, makanya kata Nabi, seorang mujahid, ya, ahli jihad itu bukan semata-mata orang yang jago melawan musuh, tapi yang paling jago adalah orang yang bisa menahan ketika dia marah, mengendalikan amarah. Itu jauh lebih sulit daripada jihad melawan musuh secara fisik. Obatnya apa? Nah, saya dalam kitab yang pernah saya baca, ya. Jadi ada beberapa. Jangan diobati. Yang pertama ada dua cara. Pertama preventif, ya, yaitu tindakan untuk tidak sampai menjadi marah. Yang kedua, kalau sudah marah seperti apa supaya tidak lagi marah. Nah, yang pertama, hindarkan untuk tidak sampai marah. Pertama, hindarkan diri kita dari faktor-faktor penyebab marah itu. Dari penyebab marah itu jangan sampai kita dekati. Nah, penyebab marah itu apa? Biasanya apa? Penyebab marah itu apa? Ya berantem sama orang, ya, dalam kondisi lelah, capek, ya. Kemudian apapun hal-hal yang dimana akal kita sudah mulai hilang, ya, itu lebih baik kita melakukan aktivitas yang lain, jangan mendekati itu. Ya. Contohnya apa? Kita punya teman itu temperamennya tinggi, ketika ketemu sama dia pasti bawaannya pengen marah, jangan ketemu. Kita punya kelemahan ketika cuaca panas, ya, dan kemudian keringat bercucuran sehingga kemudian konsentrasi kita buyar, ya. Maka kalau tahu seperti itu, ya, rumah kita kasih AC. Betul Pak? Saya nggak kuat Pak sholat kalau panas-panas, ya. Saya gampang keringetan, ya. Maka kalau panas itu sholatnya nggak khusyuk, ya. Saya sudah beli AC. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kita marah apa? Misalnya kita berkendaraan dalam kondisi buru-buru, ya, maka jangan buru-buru. Apa caranya? Ya lebih cepat berangkatnya. Coba ada orang dituntut tepat waktu, sementara waktunya mepet, buru-buru, pasti itu setan itu masuk semuanya itu, ya, yang orang yang kagak salah, yang ini semuanya ditabrak. Maka caranya bagaimana supaya kita tidak terkena marah itu? Ya berangkatnya harusnya 1 jam, 2 jam sebelumnya sudah berangkat nyantai. Orang nyantai kan enak banget. Kalau misalnya bertemu dengan orang-orang tertentu
wajahnya seram, kemudian segala macam itu suasana itu tidak kondusif di Tanah Abang, puasa-puasa beli baju harganya murah, tapi bawaannya pengen marah, nggak usah ke Tanah Abang, beli online aja. Ya nggak Bu? Itu benar Bu. Harganya murah tapi apa? Ya yang namanya fisik kita dihina, apalagi pedagangnya galaknya minta ampun. Bawaannya akhirnya apa? Nunduk-nunduk muka. Alih-alih beli malah kemudian berantem sama pedagangnya. Betul nggak? Jangan. Pokoknya hal-hal yang menyebabkan kita marah itu hindarkan. Insya Allah aman. Nah sekarang ya, kalau memang terpaksa sudah dibuat marah, bagaimana? Nah, ini. Yang pertama, kalau sudah dibuat marah ya, itu wudu. Itu resep Nabi. Segera wudu. Ya. Ketika misalnya istri ngomel-ngomel kayak sebadan nggak berhenti itu, langsung bapaknya langsung ke kamar mandi. Lama sekali di sana 5 jam nggak apa-apa. Ngomelnya selesai baru keluar. Itu aman itu. Gantian bapaknya yang ngomel sama, ya. Istrinya masuk ke kamar mandi. Ngapain kayak di situ? Nyuci baju satu tapi 2 jam nggak apa-apa. Ya. Aman. Wudu. Yang penting kena air wudu, karena memang obatnya marah itu api, yang bisa memadamkan api adalah air. Itu yang pertama, Nabi itu resepnya, wudu. Yang kedua, kata Nabi juga ini, pindah posisi Pak. Ya. Marahnya lagi duduk, berdiri. Marahnya lagi berdiri, duduk. Ya. Marahnya dalam situasi ada di rumah, keluar rumah. Marahnya lihat istri, jangan lihat muka istri. Pokoknya ubah posisi gitu loh. Ya. Dan ini betul. Ya. Ini konsep Nabi loh dalam hadis. Ubah posisi. Ya. Saat marah itu sebab perubahan posisi itu akan merubah ya, seluruh urat-urat ya dan syaraf-syaraf kita yang ada itu ya, itu akan berubah posisinya. Dan di situ bisa jadi akan meledakkan situasi. Ya, akan meledakkan kemarahan itu. Nah, yang ketiga ya, kata Nabi ya, itu adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai tadabbur ya, merenungkan tentang pahala daripada orang yang menahan amarah itu ya. Menahan amarah itu pahala yang sangat besar, baca ayat-ayat, baca kisah-kisah orang yang lemah lembut ya. Nah ini ya. Yang kedua, tadi yang pertama marah ya, ibu dan bapak tolong ya. Ini betul-betul karena bahwa idza dhafal aqlu hajama jundus syaitan, ketika akal sudah lemah maka setan akan berbondong-bondong dengan bala tentaranya. Bala tentaranya itu salah satunya nafsu kita sendiri Pak ya. Itu berbondong-bondong akan menyerang. Kalau sudah seperti itu, wah berat sekali tugas kita ya. Wa mata ghadabal insan la'iba syaitan, dan ketika manusia sudah marah, syaitan akan mempermainkan kita seperti anak kecil yang mempermainkan bola. Tendang ke sana, tendang sini. Ini orang profesor, bisa saja profesor, tapi kalau sudah marah lebih kecil daripada anak kecil sifatnya itu. Betul Pak? Ibu kalau melihat suami lagi kayak anak kecil, bawaan marah-marah, itu lagi dimain-mainin sama syaitan. Tinggal aja Bu, jangan diladenin gitu ya. Ya kan namanya anak kecil, ya namanya anak kecil kayak apapun mau ditanggapi kayak kalau anak kecil kok ya, lagi dikerjain sama syaitan jadi anak kecil. Dan itu bahaya sekali. Maka ditempatkan di pertama ini oleh Imam Al-Ghazali ya, karena memang ini adalah sifat yang paling berbahaya ya, yang itu menyulut semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Di jalanan apalagi ini Pak, tolong ya. Mata juga dijaga, bukan hanya tangan, tapi mata. Jangan sampai suka pelotot sana pelotot sini. Memang mulutnya nggak bergerak ya, diam. Tangan juga gak, tapi matanya ya, itu lebih bahaya Pak. Sana melotot sini melotot, akhirnya turun mobil satu turun di motor. Ngapain tuh ya? Ya pertama ngapain akhirnya lama-lama tangan bermain. Dan itu kerap kali terjadi. Saya kadang-kadang ketawa juga gitu. Sering kali pas lewat itu batal mobil yang satu gini
Muncul apa saya tidak dengar apa itu yang diucapkan. Itu sudah kadang-kadang yang diucapkan sudah tidak layak lagi kita dengar. Baik. Kemudian apa? Wa minha al-hasad wal hirsu. Dengki, iri hati. Itu juga pintu yang sangat-sangat ideal bagi setan untuk masuk dalam diri kita. Orang Indonesia bilang sirik, pakai sin kecil ya. Tapi yang betul adalah hasad. Hasad itu tidak suka dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang dan mengharapkan kenikmatan orang itu hilang. Itu namanya hasad atau dengki. Dan ini juga sama. Ini adalah sifat yang merasuk di dalam diri setiap manusia. Dan setiap manusia punya potensi sifat ini. Setiap orang punya apa? Potensi untuk ngiri sama orang lain. Semuanya punya. Cuma nanti ada yang bisa dikendalikan, ada yang di luar kendali. Ya. Ada hasad ya, yang memang masuk dalam tataran yang wajar, tapi ada yang di luar kewajaran. Nah, yang di luar kewajaran ini tolong jangan dipelihara. Tetangga mau apapun, mendapatkan kenikmatan apapun, ya kita boleh awalnya kepengen juga, tapi sebatas keinginan. Kalau memang dikira-kira kita tidak mampu, jangan paksakan. Kenapa sih banyak orang terlibat pinjol, ya, korupsi, ya, melakukan manipulasi, penipuan? Kira-kira apa? Salah satunya adalah kepengen mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang. Apalagi ini istri yang hati-hati dia, jangan mempengaruhi buruk suaminya. Suaminya penghasilannya hanya 2 juta 1 bulan, kok minta diberikan Alphard. Ini namanya istri kurang ajar banget ya. Pada akhirnya kemudian mungkin kamu dulu cuma bawa apa sih kolor doang begitu. Ya Allah ya. Gara-gara kepengen mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh tetangga ya, merembet kemana-mana. Maka ini penyakit tolong jangan dipelihara. Ya. Boleh kita ngiri, tapi ngiri yang baik. Hasad itu boleh. Dalam Islam ada 2. Yang pertama kepada orang kaya, tapi hartanya habis untuk kebaikan. Jadi jangan berhenti pada dengki sama orang kaya. Ini kita kadang-kadang berhenti pada pengen jadi orang kaya. Akhirnya kalau ada orang kaya pengen kayak dia, dengki, iri hati. Padahal tidak semua orang yang kaya itu baik. Yang boleh kita iri sama orang kaya ketika ada orang kaya hartanya habis untuk kebaikan. Hartanya untuk sedekah, untuk kemaslahatan umat. Boleh kita iri, tapi iri dalam arti positif. Pengen seperti dia. Ada orang kok ahli ibadah siang malam gak berhenti ibadahnya, kita kepengen kayak dia. Itu iri yang bagus tuh. Ada tetangga ngajinya, ya Allah kajinya kok bagus ya, anak saya kok pengen kayak dia ngajinya. Akhirnya di sekolahin, diajarin ngaji di pesantren. Dan itu namanya hasad yang bagus. Dan itu boleh ya. Nah yang kedua adalah orang yang punya ilmunya tinggi dan mengamalkan serta mengajarkan ilmu itu boleh ngiri. Ada orang pintar, alim ya. Nah, kemudian ilmunya diamalkan. Dia bukan hanya bisa berkata saja, bisa menyampaikan saja, tapi diamalkan dan mengajarkan tanpa pamrih. Ya Allah, itu orang pintar tapi sopannya, santunnya nggak sombong, nggak jaim, nggak ini ya, mengamalkan ilmunya. Semakin pagi semakin tua semakin menunduk ya. Kemudian dia mengajar tanpa tarif, tanpa embel-embel apapun, pokoknya saya mengajar lillahi ta'ala. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih na'udzubillah. Tidak dikasih nggak masalah. Nah orang kalau kayak begitu dan kita kepengen kayak dia, anak kita kepengen supaya seperti dia, itu boleh. Tapi yang dipelihara oleh banyak orang sekarang itu biasanya Pak, ini tentang apa? Rumahnya bagus, pengen, ya kan? Mobilnya bagus, pengen, jabatannya tinggi, pengen. Berhenti sampai di situ aja. Akhirnya apa? Penyakit ini kemudian terpelihara di dalam diri kita, dan itu pasti akan berpengaruh buruk. Karena namanya orang iri sama orang lain pasti keinginan yang buruk terhadap orang lain itu. Ya. Akhirnya apa? Hubungannya menjadi tidak harmonis. Ya.
Ada jarak di situ secara psikologis. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga al-hirsu, tamak. Tamak itu apa? Berharap lebih kepada manusia. Terlalu berharap kepada manusia. Itu al-hirsu, tamak. Boleh berharap kepada manusia, tapi tolong jangan terlalu. Ya Bu ya, ibu berharap sama suami boleh, berharap uang belanja boleh, tapi tolong jangan terlalu berharap. Pokoknya suami saya harus begini, harus begitu, harus begini. Dituntut melebihi kapasitas dan kemampuannya, pada akhirnya kita sendiri yang akan menderita. Orang yang tamak itu adalah orang yang menginginkan sesuatu di luar batas kemampuannya. Dan pada akhirnya apa? Ketika tidak tersampaikan, tidak terlaksana, akan muncul penyakit hati, putus asa, betul. Ada di situ stres, depresi. Itu karena ketamakan. Ketamakan juga akan menimbulkan apa? Manusia tergantung dengan manusia yang lain. Dan ini bahaya, Pak. Bapak dan Ibu ada acara tahlilan di tetangga. Gak usah masak Bu. Nah, kita mau makan besar di sana. Sambil sana tong, ya. Adanya cuma air putih doang. Ya. Orang kalau begini akhirnya muncul apa? Ngundang jauh-jauh kasih air putih. Memang gorengan apa nggak bisa beli apa ya? Melarat dan melarat tapi jangan kelebihan begini. Akhirnya muncul apa? Ghibah di situ. Karena apa? Dari awal kita lihatnya sudah salah. Ya, jangan. Penyakit tamak ini jangan dipelihara ya. Orang kalau tamak ya, itu kan yang dituju itu saja. Duit saja misalnya yang dituju, akhirnya yang lain disepelekan. Persaudaraan hilang ya. Silaturahim nggak ada. Apalagi urusan-urusan ibadah. Karena apa? Dia tamak, dan tamak ini pasti duniawi Pak. Kalau tamak yang akhirat namanya bukan hirsu ya. Orang tamak itu pasti apa? Keinginan duniawi yang terlalu berlebihan. Boleh, orang tidak dilarang ya, punya keinginan ya. Betul Pak. Tapi yang kalau sudah melebihi yang seharusnya, inilah yang disebut sebagai al-hirsu ya. Baik. Pada saat itulah nanti orang-orang yang tamak itu setan masuk. Nah, kamu pengen itu ya? Nah, pinjam aja, pinjol. Akhirnya pinjol. Beli motornya bagus. Nggak kuat untuk melunasi, untuk cicilannya. Akhirnya rumahnya digadekan. Habis rumahnya digadekan, nggak kuat lagi. Tanahnya dijual. Habis orang. Habis semuanya. Ya. Alih-alih mendapatkan tujuan awal gara-gara kepengen motor yang bagus, malah tanah hilang, rumah hilang. Yang bahaya kalau sampai kehormatan hilang. Ya. Ini kan pangkalnya itu dari ketamakan. Ya. Maka jangan sampai dipelihara. Kemudian ya, wa minha asyab'u minat ta'am. Nah, ini diantaranya pintu masuk ke setan itu kenyang. Perut yang terlalu kenyang atau perut yang kenyang terus. Wa in kana halalan sofian fa inna syaba' yuqawwi syahawat wa hiya aslihatus syaitan. Walaupun halal Bu, tapi kalau kita kenyang itu akan memperkuat syahwat tadi. Syahwatnya akan menjadi kuat, dan itu senjatanya setan. Setan itu dia kan ada di luar Pak. Dia itu butuh senjata dari diri kita sendiri Pak. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, senjatanya nafsu kita. Tapi nafsu kita kalau dikendalikan oleh akal sehat, ya, oleh hati nurani, setan juga nggak punya senjata Bu. Nggak punya senjatanya. Maka jangan sampai setan itu sudah bisa masuk dikasih senjata lagi. Senjatanya diantaranya apa? Kenyang. Apalagi habis makan daging sate satu kodi, makan sendirian sama durian lagi. Ya. Waduh, lihat paha sapi ya. Wah, lebih mulus daripada paha bintang film gitu. Udah pikirannya nggak karu-karuan. Karena syahwatnya itu.
Ya Pak. Jadi syahwat ya itu kan dipicu oleh makanan. Nah, makanya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Itu salah satunya tujuannya untuk meredam tadi itu. Karena kalau syahwat ya, syahwat itu namanya keinginan untuk melakukan hal-hal yang lezat itu tidak ditahan, tidak kemudian dikendalikan. Walaupun cuma 1 bulan dalam 1 tahun, itu manusia akan kenyang terus dan syahwatnya terus tinggi. Nah kalau syahwat tinggi, itu tadi juga adrenalinnya akan gampang terpacu. Bisa juga hanya bukan menyebabkan masalah-masalah psikologis, tapi juga masalah fisik. Bisa kena stroke, kena jantung, kena macam-macam kan. Jadi dampaknya kemana-mana. Tapi yang ingin kita bahas adalah kenyang itu menjadi senjata yang ampuh bagi setan untuk bisa mengendalikan manusia. Ya kita coba bisa rasakan sekarang. Ya. Orang kalau puasa, ya, kira-kira orang kalau puasa, keinginan ngemolnya berkurang apa nambah? Kalau siang hari, kalau malam nambah nggak apa-apa gitu. Kalau sudah kenyang, pasti berkurang semuanya kok. Saya rasakan betul. Melihat yang cantik-cantik, cantik ya. Atas lepeng tapi bawahnya udah kayak begini lemes begitu, nggak usah. Jadi itu akan melemahkan syahwat ya, yang buruk itu, ya. Sehingga kemudian kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengendalikannya. Kemudian ini juga ya, yang mungkin yang terakhir ya. Wa minha hubbut tazayyun minal athar wa thiyab wa dar. Di antara yang menjadi pintu masuknya setan adalah orang yang suka menghiasi perabotan, baju dan rumahnya, renovasi sepanjang hidup, proyek rumah sepanjang masa, baju pokoknya model-model apapun ikuti semuanya dan harus dibeli, perabotan harus ngetren, harus up to date. Orang kalau kayak begini ya, dan mindsetnya sudah terlanjur terbangun seperti ini gampang banget disusupi oleh bisikan-bisikan setan. Bukan berarti perabotan bagus nggak boleh. Yang nggak boleh adalah ganti setiap bulan, ganti setiap tahun. Rumah setiap saat renovasi. Kapan habisnya? Renovasi rumah hatinya nggak pernah direnovasi. Renovasi mobilnya gonta-ganti, ya subhanallah, ganti ini, ganti itu, ganti itu. Tapi apa? Imannya nggak pernah berubah ya. Sholat nggak pernah. Nyebut Allah juga sewaktu-waktu doa kalau pas lagi kena musibah ya. Nah yang kayak model begini ya, itu luar biasa, gampang sekali Pak. Gampang sekali setan masuk. Nah orang-orang seperti ini menurut saya yang bahaya itu akan mempengaruhi orang lain. Dan di Indonesia ini saya lihat ya, budaya seperti ini itu sengaja atau tidak sengaja saya kurang tahu dikembangkan oleh media kita. Media kita ini, saya orang dakwah dan saya orang komunikasi di fakultas itu, tahu bagaimana media kita itu lebih kepada material oriented ya. Jadi kepada materi Pak. Coba lihat itu tayangan-tayangan entertainment atau tayangan-tayangan yang lain yang ditonjolkan apa? Kesuksesan seseorang ketika rumahnya tanahnya 4.000 km persegi. Ya, orang rumahnya mewah, disorot dari sudut-sudut, setiap sudutnya ini itu dipamerin sama orang. Betul nggak Pak? Nah, itu akan menciptakan mindset yang membahayakan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa terpengaruh. Tuh, itu kan ustadz yang sukses kan itu. Mobilnya ada 10 mewah semua, rumahnya gedung besar. Itu ustadz yang sukses. Dan itu dibangun Pak oleh media kita. Mindset seperti itu. Ya. Itu kan orang yang sukses itu ketika kendaraannya, ketika perusahaannya sekian, omsetnya sekian. Dan jarang sekali saya mendapatkan informasi dari media kita, termasuk yang online itu ya, kisah-kisah menginspirasi dari orang-orang sukses,
tapi sukses yang betul-betul lahir dan batin. Misalnya ya, orang yang sukses secara fisik iya, tapi kemudian bagaimana dia berkontribusi. Duitnya banyaknya luar biasa, tapi kontribusinya tidak kalah banyak dengan uangnya. Itu jarang sekali ditampilkan, Pak. Benar nggak, Pak? Yang ditampilkan itu adalah sisi-sisi materinya itu tadi. Ya. Sehingga kemudian akhirnya apa? Membuat persepsi semua orang bahwa saya harus sukses seperti dia. Dan ini mempengaruhi juga mahasiswa kami di PT ini juga sebagian sudah kena sindrom ini, sindrom popularitas. Jadi orang kalau belum populer itu belum sukses. Orang kalau belum subscribernya sampai 10 juta, followersnya belum 5 juta, nah, itu belum ngetop. Dan itu diburu oleh semua orang. Nah kalau kayak begini Pak, orang akhirnya sibuk tadi untuk ngurusin subscriber. Ya bagaimana mungkin dia ngurusin Allah gitu, ngurusin bagaimana agama Allah. Yang diuruskan diri sendiri kan Pak ya. Saya sekarang mau nanya orang yang ngurusin subscriber tadi, ya, Ustadz juga banyak yang seperti itu, ya, ngurusin kayak begitu. Saya kok nggak bisa membayangkan dia. Kemudian ketika dia Allahu Akbar, subscriber saya udah berapa ya? Ya aku pikirnya pasti begitu ya Pak ya. Followers saya udah berapa? Ya? Apa mungkin Allahu Akbar anak yatim sebelah sana kok kayaknya belum dapat jatah? Apa iya kepikir ke sana? Allah Akbar, Allah pesantren sana kasihan lagi butuh bantuan, saya ada uang itu belum saya kirim. Apa iya mikir ke sana? Nah, ya karena tadi itu tazayyun itu ya, berhias-hias dengan materi itu menjadi satu mindset. Nah ketika ini menjadi mindset, orang akan kesana semua. Dan ini celah-celah yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Semua orang sama. Ya santri, ya kiai, ya ustadz yang bukan ustadz, yang awam, yang berilmu, sama-sama. Ya. Mindsetnya adalah bagaimana mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Maka saya dipandu selalu, alhamdulillah bapak saya masih suka, masih ada sampai sekarang. Itu ketika saya mau ke Jakarta sudah dipesenin dari awal. Silakan ke Jakarta, kejar apa yang kamu ingin dapatkan. Silakan punya materi, tapi tolong tetap menjadi orang desa yang sederhana dan bersahaja. Jangan pernah berubah, ya. Karena kalau Anda berubah ya sama saja. Mendingan di kampung ya, nggak dikenal sama manusia tapi dikenal betul sama Allah. Daripada semua orang kenal tapi Allah melecehkan kita, Allah menegasikan kita, seolah-olah kita tidak ada. Ya. Kan percuma itu. Nah, maka ibu dan bapak mungkin yang terakhir ini ya, yang ingin saya sampaikan, saya tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh punya mobil bagus, tidak boleh punya rumah bagus, tidak boleh punya perabotan bagus, boleh. Tetapi yang tidak boleh tadi itu mindset yang dibangun bagaimana kemudian yang bagus itu menjadi parameter kesuksesan kita, dan terus menerus untuk memperbarui yang bagus itu supaya mengikuti tren, mengikuti kecenderungan banyak orang. Itu waktu kita akan habis. Ya. Termasuk juga sebenarnya ini penyakit yang dibawa, saya seringkali menyampaikan, oleh Yahudi. Ketika mereka menganut paham materialisme dan itu masih bertahan sampai sekarang, ya. Ketika mereka mengatakan wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, hai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai melihat Allah dengan mata kepala. Allah aja pengen digambarkan dengan fisik oleh Yahudi itu, ya. Fisik serba fisik, Pak. Pokoknya sesuatu yang dianggap benar, yang dianggap hebat, yang dianggap sukses itu kalau ada wujud fisik. Ini kan Yahudi, dan itu sudah merambah kepada masyarakat Islam. Ketika parameternya seperti itu luar biasa Pak. Akhirnya hedonisme akan merambah kemana-mana, ya, pragmatisme, dan sudah terlihat ya bagaimana fenomena setiap pemilu itu. Saya kadang-kadang sedih, alhamdulillah saya tidak masuk tim sukses manapun, ya, tidak masuk ke dalam bagian-bagian yang dianggap punya masa besar sehingga tidak ada calon-calon yang datang atau tim ses yang datang. Saya kalau ada yang datang juga nggak tahu apa kuat apa tidak, ya. Karena apa? Sudah banyak yang wanipiro, dan itu setiap hari ngaji kitab juga, tapi masih wanipironya masih jarang, ya. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Nah ini kan
karena salah satu tazayyun tadi menjadi fenomena. Jangan sampai ya, sekalipun kita ada di Jakarta, tuntutan hidupnya sangat tinggi, tapi kok saya yakin gitu Pak, orang kalau mikirnya kebalikan dari mainstream ya, dari pemikiran orang ya, apalagi yang dibalikannya adalah yang positif, Allah pasti bantu. Itu yang disebut sebagai ghuraba, orang-orang asing ya, yang tidak biasa, orang-orang yang tidak seperti orang kebanyakan. Ini orang spesial, maka pasti akan diberlakukan oleh Allah dengan spesial pula. Kita bangun itu Pak, termasuk untuk anak-anak kita ya. Bangun mindset itu ya. Kita melawan arus yang negatif ini, arus yang negatif materialisme ini dengan pendekatan keseimbangan. Bagaimana materi dan keagamaan spiritual ini berjalan seiring. Mudah-mudahan itu yang bisa kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang didiskusikan silakan, mungkin ada, atau sudah masuk waktu fase untuk tidur ya. Silakan nanti setelah ini kita sholat bermanfaat itu bisa pulang ke tempat masing-masing. Yang ingin shopping silakan Bu ya, tukang sayur ya, biasanya akhirnya ibu saya tahu ya, pagi-pagi biasanya yang dulu adalah tukang sayur ya, karena memang adanya di pagi ya, atau sore-sore silakan nanti mau ngabuburit ya kalau nggak mau masak. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa minna shaqiyyan wa mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa 'amalan salihan taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma afiq lana wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.